Ini adalah otak manusia yang sesungguhnya. Ya, begitulah. Sampai awan abu panas mengubahnya menjadi kaca. Transformasi gila ini terjadi hampir 2000 tahun yang lalu ketika Gunung Vesuvius memutuskan bahwa ini adalah hari yang baik untuk meletus dan menghancurkan kota-kota seperti Pompei, Oplontis, dan Herculaneum. Otak khusus ini adalah milik seorang pemuda yang hidup pada tahun 79 Masehi di Herculaneum. Bukan kota Romawi yang paling terkenal, tapi itu adalah tempat pertama yang ditemukan di bawah abu Vesuvius pada tahun 1709. Sekitar 200 tahun kemudian, para arkeolog menemukan jasad pemuda ini dalam keadaan telungkup di atas tempat tidur. Semua asap dan abu mungkin membuatnya bingung. Jadi ketika sebagian besar penduduk Herculaneum bergegas ke pantai, berharap bisa diselamatkan, si pria berotak ini akhirnya terjebak di dalam bangunan dan pingsan. Anehnya, hal ini justru menyelamatkan otaknya agar tidak hilang sama sekali. Bagaimana bisa otak berubah menjadi kaca? Nah, ketika Gunung Vesuvius meletus, gunung ini tidak hanya mengeluarkan lava, tapi juga mengirimkan awan abu yang sangat panas sebelum lava yang sudah mengeras bisa mengalir ke bawah. Jenis lava ini, yang dikenal sebagai aliran piroklastik, bisa mencapai suhu 465 derajat Celcius, suhu yang sangat tinggi. Cukup panas untuk melelehkan otakmu, tetapi tidak cukup panas untuk mengubahnya menjadi kaca. Awan abu bagaimanapun juga dapat mencapai suhu antara 500 hingga 600 derajat Celcius. Tetapi untuk mengubah sesuatu menjadi kaca, kamu tidak hanya membutuhkan panas, kamu juga membutuhkan pendinginan yang cepat. Sederhananya, kamu harus memanaskan sesuatu pada suhu yang sangat tinggi sampai meleleh menjadi cairan. Jika kamu membiarkannya mendingin secara perlahan, molekul-molekul cairan ini akan mulai menata diri mereka sendiri dengan tenang dalam bentuk kristal. Tetapi jika sesuatu ini mendingin dengan sangat cepat, ia akan membeku dalam bentuk apapun cairannya. Ini seperti membuat es batu. Jika kamu menuangkan air ke dalam nampan dan memasukkannya ke dalam freezer, air tersebut akan berubah menjadi es karena air tersebut mendingin dengan cepat. Tetapi, jika kamu membiarkan air pada suhu ruangan, air akan menguap begitu saja. Ini berarti bahwa otak meleleh karena suhu yang sangat tinggi. Tetapi sebelum bisa mengkristal, misalnya, atau hanya mendidih, ia menjadi sangat dingin. Aliran dari letusan tidak cukup panas untuk terjadinya hal ini. Tetapi awan abu yang mencapai kota sebelum aliran piroklastik cukup panas untuk memulai proses ini dan cukup cepat untuk pergi pada waktu yang tepat. Untuk mengetahui suhu yang tepat yang dibutuhkan untuk transformasi otak ke kaca ini, para ilmuwan menggunakan teknik yang disebut kalorimetri, pemindaian diferensial. Nama yang cukup canggih ini pada dasarnya berarti bahwa mereka memanaskan pecahan kaca untuk melihat kapan pecahan kaca tersebut mulai berubah bentuk. Mereka menemukan bahwa awan abu harus memiliki suhu 510 derajat Celcius agar sel-sel otak mulai meleleh. Nah, ingatkah kamu bagaimana aku mengatakan bahwa orang ini berada di dalam gedung, tetapi sebagian besar warga berada di luar? Nah, ingatkah kamu bagaimana aku mengatakan bahwa orang ini berada di dalam gedung, tetapi sebagian besar warga berada di luar? Nah, orang-orang itu juga terpapar oleh perubahan suhu yang drastis ini. Tetapi mereka tidak berubah menjadi kaca, karena mereka tidak terlindung oleh dinding bangunan. Perlindungan yang diberikan oleh tengkorak pasti membantu pria ini, tetapi itu tidak cukup. Dan karena orang lain tidak memiliki perlindungan yang sama, otak mereka pada dasarnya puff. Dan sebelum kamu bertanya, tidak ada bagian lain dari tubuhnya yang berubah menjadi kaca. Kamu tahu, kamu membutuhkan cairan agar proses pembuatan kaca dapat terjadi. Otak memiliki banyak air dan lemak, yang membuatnya menjadi kandidat utama untuk proses penggelasan. Ya, aku baru saja mengarang kata itu. Organ-organ lain mungkin mengandung cairan, tetapi mereka tidak terlindungi seperti otak, sehingga mereka hancur oleh panas. Dan tulang tidak memiliki cukup cairan. Jadi tulang tetap sama saja, tulang yang tidak hangus. Ketika otak berubah menjadi kaca, ia terlihat sangat mirip dengan batu obsidian, sejenis kaca vulkanik yang dibentuk oleh lava gunung berapi yang dingin. Bahkan arkeolog forensik yang menemukan otak yang berubah menjadi kaca ini
pada awalnya mengira bahwa itu hanyalah sebuah batu. Dia sedang mempelajari tulang-tulang pahlawan kita ketika dia melihat sesuatu yang bersinar di dalam tengkoraknya, tepat di tengah-tengah abu vulkanik yang memenuhi tengkorak itu. Yang mengejutkannya, benda ini jauh lebih rapuh daripada obsidian dan juga lebih kecil, dengan beberapa fragmen yang hanya berukuran beberapa milimeter. Dia baru mengetahui bahwa ini adalah bagian dari otak orang itu setelah dia membawa gelas itu ke laboratorium. Dengan bantuan mikroskop, ia menemukan bahwa ini bukanlah batu, melainkan jaringan organik yang pada dasarnya adalah sel-sel yang membentuk organ-organ tubuh kita. Jaringan organik ini dibuat oleh protein, sebuah molekul yang diproduksi oleh makhluk hidup, seperti hewan dan tumbuhan. Dan ini bukan sembarang protein. Protein yang satu ini khusus untuk otak manusia, karena setiap organ tubuh terbuat dari jenis protein yang berbeda. Para peneliti juga menemukan sel-sel saraf yang diawetkan di dalam gelas ini, lengkap dengan sulur-sulur yang membantu mereka menerima dan mengirim pesan. Mikroskop juga menunjukkan apa yang tersisa dari mielin, zat lemak yang memberikan dorongan kecepatan pada pesan yang berjalan di sepanjang saraf. Ini bukan pertama kalinya para ilmuwan menemukan otak manusia yang diawetkan. Faktanya, lebih dari 4.000 otak telah ditemukan sejak abad ke-17. Ini mungkin tidak terlihat seperti jumlah yang besar, tetapi perlu diingat bahwa hanya menemukan otak yang diawetkan dalam kerangka, sementara organ-organ lainnya sudah tidak ada. Bukanlah hal yang umum. Kamu tahu, otak manusia sebenarnya adalah benda pertama yang terurai ketika kita berada di bawah 1,8 meter dan biasanya berubah menjadi cairan. Ketika para ilmuwan menemukan otak manusia, biasanya otak tersebut sudah kering, membeku, dan berubah menjadi sabun. Otak bisa mengalami dehidrasi jika seseorang tewas di tempat yang sangat panas, seperti gurun. Otak yang membeku ditemukan tentu saja di tempat yang sangat dingin, seperti tundra kutub. Otak yang diubah menjadi sabun mungkin terdengar aneh, tapi proses saponifikasi bukanlah hal yang langka. Kamu membutuhkan banyak lemak dan minyak untuk membuat sabun, dan otak manusia dipenuhi dengan hal ini. Ini adalah proses yang rumit, tetapi jika kamu menemukan otak yang berubah menjadi sabun, itu pasti dikubur di tempat yang sangat basah dan hanya memiliki sedikit oksigen. Pada tahun 1982 misalnya, para pekerja konstruksi menemukan puluhan kerangka manusia di sebuah kolam di Florida. Semuanya berusia 8.000 tahun. Dan 91 diantaranya memiliki otak yang masih utuh, dan maksudku, otak mereka berubah menjadi sabun jeli. Selama tahun 2000-an, otak 45 orang ditemukan di Spanyol yang diawetkan karena proses saponifikasi ini. Penemuan ini membantu para peneliti memahami komposisi kimiawi otak dan bahkan kondisi cuaca saat orang-orang ini meninggal dunia. Para ilmuwan juga menemukan 2 otak berusia 3.700 tahun di Turki, yang merupakan milik seorang pria parubaya dan seorang remaja yang mencoba melarikan diri dari serangan di kota mereka. Kali ini, otak-otak tersebut berubah menjadi arang karena api yang sangat panas. Dan meskipun tengkorak mereka mengawetkan otak dalam kondisi seperti ini, proses pemanasan dan pendinginan mungkin tidak cukup kuat untuk membuat mereka menjadi arang. Tapi ini adalah pertama kalinya dalam sejarah para ilmuwan menemukan otak yang secara alami berubah menjadi kaca. Ini seperti menemukan unicorn, tapi dengan cara yang lebih ilmiah. Jadi, apa artinya penemuan ini? Pertama, penemuan ini memberi kita gambaran sekilas tentang kehidupan mereka yang sudah ada sejak lama. Kedua, penemuan ini mengajarkan para ilmuwan cara yang luar biasa untuk mengawetkan otak manusia. Penemuan ini juga menunjukkan betapa kuatnya alam, cukup kuat untuk mengubah otak menjadi kaca, namun cukup halus untuk mengawetkannya selama ribuan tahun. Jadi, mari kita beri tepuk tangan untuk pemuda yang tanpa sadar telah berkontribusi pada ilmu pengetahuan. Dia mungkin tidak tahu bahwa otaknya suatu hari nanti akan menjadi bintang dari sebuah penemuan yang inovatif. Akhir hidupnya yang tragis telah memberikan kita sebuah pandangan yang menarik ke masa lalu. Para ilmuwan menemukan patung baru di Pulau Paskah di dalam kawah gunung berapi tua. Mereka
Mereka yakin sudah mencatat semua moai, sebutan untuk patung raksasa batu yang terkenal itu. Tapi penemuan ini mengubah apa yang kita tahu tentang mereka. Pertama, moai jarang sendirian, jadi kemungkinan akan ada penemuan lebih banyak lagi di area yang sama. Kedua, ini adalah moai pertama yang ditemukan di dasar danau. Para ilmuwan menemukannya saat sedang merestorasi lahan rawa di kawah gunung berapi. Danau yang tadinya ada di sana mulai mengering pada tahun 2018. Selama setidaknya 2 atau 300 tahun, danau itu nyaris 3 meter dalamnya. Jadi mustahil manusia bisa membangun atau menaruh patung di dasarnya. Ilmuwan memperkirakan moai berusia lebih dari 500 tahun. Ada kemungkinan suku Rapa Nui, pembangunnya, membawa patung itu ke sini saat danau mengering di masa lalu. Penemuan baru ini tingginya sekitar 1,5 meter, lebih kecil dari patung-patung lain di pulau itu, bentuknya utuh dengan ciri khas yang mudah dikenali. Peneliti juga berencana melakukan penanggalan radiokarbon untuk mengetahui usia pastinya. Mereka tidak berencana memindahkannya dari lokasi penemuan karena anggota tertua komunitas Rapa Nui ingin patung itu tetap di tempatnya. Patung-patung moai membingungkan ilmuwan selama berabad-abad. Mereka tahu patung itu dibangun untuk menghormati kepala suku di pulau tersebut. Tapi nggak ada yang tahu kenapa lokasi-lokasi tertentu dipilih. Kebanyakan ditemukan di sepanjang pantai. Peneliti dari Binghamton University di New York memutuskan untuk mempelajari lokasi-lokasi patung moai lebih dekat dan menemukan kaitannya dengan air. Pulau Paskah punya tanah vulkanik berpori yang mudah menyerap hujan, sehingga tidak ada cukup sungai atau aliran air dan terlalu sedikit air tawar. Ratusan tahun lalu, penduduknya mengandalkan mata air tanah untuk minum. Air yang tersimpan jauh di bawah tanah dalam lapisan batuan atau tanah yang disebut aquifer mencapai titik di mana ia mengalir ke permukaan. Ketika air bawah tanah ini muncul di dekat pantai, ia bercampur dengan air laut asin, tapi kadar garamnya tetap cukup rendah sehingga aman diminum. Penduduk pulau biasa mengumpulkan air ini langsung dari sumbernya, dan sepertinya itulah sebabnya mereka membangun moai di sepanjang pantai, tepat di dekat sumber air terpenting mereka. Bagian utama sebagian besar patung moai terbuat dari tuff vulkanik dari tambang lokal di bekas gunung berapi. Material ini mudah diukir tapi tidak mudah diangkut. Itu sebabnya peneliti menemukan lebih dari 300 moai yang belum selesai ditambang tersebut dan sisanya berdiri di berbagai lokasi menghadap ke desa-desa. Sepertinya patung-patung itu diukir dengan posisi telentang, kemudian para pemahat melepaskannya dari batu, memindahkannya ke lereng, dan mengaturnya dalam posisi vertikal untuk menyelesaikan pekerjaan. Setelah itu, mereka baru memindahkan patung ke platformnya. Yang kita bicarakan adalah memindahkan patung-patung seberat separuh rumah satu lantai tak berfurnitur sejauh 5 km tanpa kendaraan atau alat modern. Pasti penduduk lokal punya metode transportasi yang unik. Para ilmuwan mencoba menirunya dan menarik replika moai di atas kereta luncur kayu. Mereka sempat mengira pohon palem bisa dipakai untuk itu, tapi teori ini sudah terbantahkan. Eksperimen paling berhasil sejauh ini adalah menggunakan tali untuk menggoyangkan patung di jalan dalam posisi berdiri. Ini terdengar masuk akal sih, karena legenda lokal Rapa Nui menyebutkan moai berjalan dari tambang. Tentu saja mereka butuh jalan yang bagus untuk sampai ke sana. Di awal abad ke-20, peneliti Catherine Routledge menemukan jaringan jalan berusia 800 tahun di pulau itu. Jalur selebar sekitar 4,5 meter ini membentang dari tambang dan ia menduga jalan-jalan itu bersifat seremonial, bukan hanya untuk patung. Dia bukanlah ilmuwan terkenal saat itu, jadi teorinya sebagian besar diabaikan. Beberapa dekade kemudian, petualang dan arkeolog terkenal Norwegia, Thor Heyerdahl menerbitkan teorinya. Dia menyebutkan jalan-jalan itu ada khusus untuk mengangkut moai dan beberapa patung terjatuh di sepanjang jalan karena suatu alasan.
Tapi pada tahun 2010, peneliti menemukan patung-patung itu mencapai tujuan akhirnya karena semuanya ditempatkan di platform tersembunyi. Lantai jalan berbentuk U sehingga menarik patung besar di sepanjang jalan itu tidak akan mudah. Sekitar 4,5 meter jalan ini masih bisa ditemukan dan terlihat dari citra satelit. Dulu ilmuwan yakin suku Rapa Nui membuat Pulau Paskah tak layak huni dan merusak peradaban mereka sendiri. Tapi studi baru berbekal data penginderaan jauh serta pembelajaran mesin menunjukkan populasi pulau itu tidak tumbuh terlalu besar dan kemudian runtuh. Sebaliknya, penduduk pulau itu berhasil beradaptasi dengan lingkungan yang menantang, menjaga populasi mereka kecil dan stabil selama ratusan tahun. Buktinya, peneliti menemukan kebun batu yang luar biasa. Pulau Paskah adalah salah satu tempat berpenghuni paling terpencil di bumi. Pulau ini dikelilingi oleh Samudra Pasifik dengan Chile Tengah berjarak 3.540 km di timurnya dan Polinesia Prancis 4.184 km di baratnya. Pulau seluas 163 km persegi ini seluruhnya terbuat dari batuan vulkanik, tapi gunung berapi sudah lama tak meletus, jadi tanah Rapa Nui telah kehilangan sebagian besar nutrisi bermanfaat yang dulunya dibawa oleh lava. Pulau ini juga lebih kering dari pulau tropis dan perairannya yang dalam mempersulit memancing karena tidak ada laguna atau terumbu. Jadi penduduk pulau menemukan metode pertanian cerdas yang disebut berkebun batu untuk bertahan hidup. Mereka menyebarkan batu-batu berbagai ukuran di atas tanah dan menanam tanaman seperti ubi jalar dan talas di sela-selanya. Batu-batu itu melindungi tanaman dari angin kencang dan udara asin, serta membantu mengatur suhu tanah. Perlahan, bebatuan ini juga melepaskan mineral ke tanah, membuatnya lebih sehat untuk menanam makanan. Beberapa warga pulau masih memakai kebun ini meski hasilnya tak banyak. Teknik serupa juga dipakai di Selandia Baru, Kepulauan Canary, dan Amerika Serikat Barat Daya untuk bercocok tanam di lingkungan sulit. Saat para ilmuwan memecahkan misteri Pulau Paskah, pulau itu sendiri justru mengajarkan mereka hal baru tentang cara kerja mantel bumi. Selama bertahun-tahun, mereka mengira mantel bergerak seperti sabuk konveyor lambat membawa lempeng tektonik bersamanya. Tapi sebuah studi baru oleh ahli geologi dari Kuba, Kolombia, dan Belanda menentang gagasan ini. Mereka menggunakan metode khusus bernama penanggalan zirkon untuk mengetahui usia pulau. Zirkon adalah kristal kecil yang terbentuk saat magma mendingin dan di dalamnya terdapat jejak uranium yang seiring waktu berubah menjadi timbal. Para ilmuwan mengukur perubahan ini untuk menentukan usia zirkon. Mereka kaget menemukan beberapa zirkon jauh lebih tua dari dugaan, sekitar 165 juta tahun. Pulau ini sendiri baru berusia 2,5 juta tahun. Para ilmuwan menemukan zirkon purba itu berasal dari dalam mantel bumi di bawah lempeng tektonik terbawa magma dari aktivitas vulkanik sebelumnya. Gunung berapi Pulau Paskah termasuk kelompok titik panas yang terbentuk dari gumpalan batuan panas yang naik dari perut bumi. Normalnya, gumpalan panas ini diam di satu tempat sementara kerak bumi bergerak di atasnya, membentuk rantai pulau seperti Hawaii. Tapi penemuan zirkon purba di pulau yang lebih muda ini menunjukkan aktivitas bawah tanah ternyata lebih kompleks. Penelitian mengungkapkan 165 juta tahun lalu, sebuah dataran tinggi vulkanik raksasa pernah ada di lokasi Pulau Paskah saat ini. Tapi 110 juta tahun lalu, dataran tinggi itu tenggelam di bawah Antartika akibat subduksi tektonik. Mineral zirkon purba tetap di tempatnya, tidak terbawa sabuk konveyor mantel. Jadi sepertinya mantel di dekat gumpalan titik panas tidak mengalir sebanyak yang diperkirakan ilmuwan sebelumnya. Ia tetap diam. Ide baru ini dapat mengubah pemahaman kita tentang lempeng tektonik dan pergerakan interior bumi. Kamu terbang ke Spanyol bersama tim arkeolog untuk mencari artefak kuno. Beruntung kamu menemukan salah satu harta karun terbesar dari zaman perunggu Iberia, budaya zaman perunggu di Portugal dan Spanyol. Kamu berhasil menggali koin, perhiasan, vas, bejana, dan dua benda yang cukup aneh. Yang satu mirip bagian dari tongkat kerajaan, satunya lagi menyerupai gelang. Tahu apa yang aneh dari benda-benda tersebut? Kedua benda itu ternyata terhubung dengan ruang angkasa.
Pada tahun 1963, beberapa mil dari kota Vienna, Spanyol, para ilmuwan menemukan harta karun Vienna, salah satu timbunan emas yang paling signifikan dari zaman perunggu. Menariknya, apakah ada harta karun perunggu dari zaman emas? Lupain aja deh, semua emas yang ditemukan berasal dari antara tahun 1500 dan 1200 sebelum Masehi, kecuali tongkat kerajaan dan gelang tadi. Tongkat kerajaan dan gelang ini dibuat oleh penghuni planet lain, jadi tanggal pembuatannya tidak diketahui. Itu cuma bercanda, tapi ada sedikit kebenaran dalam lelucon ini. Ketika ilmuwan mempelajari emas yang ditemukan, ternyata kedua benda itu terbuat dari besi. Kamu mungkin berpikir, terus kenapa? Nah, masalahnya pada zaman perunggu, manusia belum menambang atau mengolah besi. Pengelolaan logam baru dimulai sekitar tahun 850 sebelum Masehi, sekitar 400 sampai 700 tahun setelah harta karun Vienna dibuat. Kok bisa? Petunjuk untuk misteri ini dapat ditemukan di Mesir kuno. Di makam Firaun Tutankhamun ditemukan belati besi yang juga terbuat dari besi serupa. Tapi belati ini jauh lebih berharga daripada harta karun lainnya. Dan ini karena belati itu dibuat dari benda luar angkasa, meteorit. Ya, gelang dan tongkat kerajaan itu juga terbuat dari besi meteorit. Bedanya dengan logam bumi adalah besi kosmik memiliki kandungan nikel tinggi, jadi semuanya masuk akal. Orang-orang dari zaman perunggu tidak bisa menambang besi dari perut bumi, tapi nggak ada yang menghalangi mereka mengumpulkan besi yang jatuh dari langit. Bayangin betapa kerennya punya perhiasan atau belati dari bahan yang menempuh perjalanan jutaan tahun melintasi luasnya ruang angkasa. Bahkan mungkin bahan itu mengandung partikel dari bintang kuno yang telah punah. Kini dua artefak harta karun Vienna ini menjadi benda yang tertua yang tercatat di semenanjung Iberia yang terbuat dari besi meteorit. Kini semua jelas, kamu bisa mengalihkan perhatian ke kekayaan harta karun Vienna. Koleksinya terdiri dari 66 benda, mangkuk, gelang, botol, perhiasan emas, 3 botol perak, dan kancing emas kuning. Total 10 kg emas kuno. Orang-orang menyembunyikannya dan baru setelah 3.000 tahun, kita berhasil menemukannya. Impian para arkeolog ini dapat ditemukan di Museum Vienna, di mana pameran dari berbagai periode waktu disajikan. Dari masa prasejarah sekitar 50.000 tahun yang lalu hingga masa kini, terdapat benda-benda dari periode Iberia, zaman Romawi, hingga peradaban Arab. Di sana kamu bukan hanya menemukan perhiasan dan koin, tapi juga sisa-sisa pilar, keramik, serta artefak arsitektur lainnya. Koleksi ini dianggap sebagai salah satu harta prasejarah terpenting di Eropa, dan yang paling keren, kamu bisa melihat semuanya dengan mata kepala sendiri hanya dengan 2 euro atau sekitar $2. Pergilah ke Vienna, temukan museumnya, dan nikmatilah. Hei sobat, ku dengar kamu punya detektor logam. Bisakah kamu bantu mencarikan palu yang kutinggal di ladang? Tanya seorang petani, kawan lamamu. Kamu mengambil detektor logam dan mulai mencari, tapi alih-alih menemukan palu, kamu malah menemukan ratusan bahkan ribuan koin perak senilai $2 juta. Kamu sangat senang karena gegara petani itu kehilangan palu. Sekarang kamu kaya. Tunggu, karena tanah ini milik petani tadi, apakah kamu akan memberitahunya atau membawa pulang langsung penemuan ini? Kenyataannya, kedua pilihan itu tak terjadi. Pada tahun 1992, Eric Claus membantu seorang petani mencari palu yang hilang di ladang dekat Hogsmeade, Suffolk, Inggris. Detektor logam menemukan harta karun bernilai sangat besar, ada sendok perak, perhiasan emas, lebih dari 5.000 koin emas, dan sekitar 14.000 koin perak. Eric tanpa sengaja menemukan koleksi emas dan perak terbesar dari zaman Romawi akhir di Inggris. Sayangnya, atau mungkin untungnya, dia dan petani itu tidak memiliki harta karun tersebut. Harta karun itu kini berada di British Museum.
Yuk kita tinggalkan ladang petani dan beralih ke pantai Mediterania. Bayangkan kamu adalah seorang penyelam scuba, kemarin ada badai besar, tapi kini saat air tenang, kamu menyelam dan menemukan dasar laut yang dipenuhi dengan dinar emas. Kisah ini terjadi pada tahun 2015, koin-koin yang terbawa badai ke pantai mungkin dicetak bahkan sebelum Perang Salib Pertama yang dimulai pada tahun 1096. Koleksi ini menjadi salah satu penemuan arkeologi paling mengesankan di dunia. Semua harta karun ini pasti bisa membuat pusing siapapun yang menemukannya, tapi mereka berakhir di museum. Dan itu hal yang baik karena kekayaan seperti ini bisa membuat orang jadi gila. Detektor logam dan pakaian selam membantu menemukan harta karun kuno. Selanjutnya apa nih? Gimana dengan anjing? Iya, mungkin anjing bisa menggantikan detektor logam. Pada tahun 2013, 2 orang mengajak anjing mereka jalan-jalan di halaman rumah di California Utara. Tiba-tiba mereka menemukan kaleng berkarat berisi koin-koin yang dicetak dari tahun 1847 hingga 1894. Ada sekitar 1.500 koin dan semuanya dari emas. Kesempatan lain untuk masa depan yang kaya dan bebas? Tidak kali ini. Penemuan ini menimbulkan kontroversi di antara para ahli. Ada satu versi yang menyatakan koin-koin ini mungkin dicuri dari US Mint. Tapi US Mint menyanggah mereka tidak pernah menyimpan emas ini di penyimpanan. Ya, menarik juga alasan menyembunyikan harta di halaman rumah orang lain. Beberapa pencuri mempertaruhkan kebebasan dan nyawa mereka untuk menjadi kaya. Ketika mereka berhasil, mereka hanya menyembunyikan koin-koin itu seakan tidak pernah ada. Sungguh aneh. Koin, perhiasan, benda meteorit semuanya keren. Tapi yuk kita akhiri video ini dengan sesuatu yang megah dan epik. Para arkeolog melakukan penelitian di dekat pantai Mediterania Mesir dan menemukan harta karun di dalam kuil dan tempat suci yang tenggelam. Meskipun terkena ombak, gempa bumi, dan air laut, penemuan besar itu tetap terjaga dalam kondisi yang tidak buruk. Kuil ini dibangun sejak lama dan runtuh pada pertengahan abad kedua sebelum Masehi. Kuil ini adalah bangunan penting di Mesir kuno. Orang-orang menganggap tempat ini suci. Para Firaun datang ke kuil ini untuk minta bantuan dari Yang Maha Kuasa dalam mitologi Mesir untuk mendapatkan gelar pemerintahan mereka. Gelar Raja Alam Semesta. Bagi banyak orang, tempat ini seperti pusat alam semesta dan sekarang tempat ini terlupakan di dasar laut, hampir hancur. Waktu tak menyisakan apapun. Para peneliti menemukan kuil ini dulunya bagian dari kota pelabuhan kuno. Dahulu di sini terjadi gempa bumi yang menghancurkan kota, gelombang pasang melunakkan tanah dan menyeret kota ke laut Mediterania. Saat memahami kuil tersebut, para ilmuwan menemukan banyak harta karun rahasia di sana, perhiasan emas dan bejana pualam. Di masa lalu, orang-orang menggunakannya untuk menyimpan parfum dan salep berminyak yang disebut unguents. Mungkin di Mesir kuno mereka mampu di bidang tata rias. Di dekat kuil, para arkeolog menemukan tempat suci Yunani. Rupanya, orang Yunani yang tinggal di Mesir atau datang ke sini untuk berbisnis ingin memberi penghormatan kepada Aphrodite, jadi mereka membangun bangunan kecil untuk menghormatinya. Di tempat itu, para arkeolog menemukan artefak perunggu dan keramik dari berbagai budaya. Para ilmuwan menemukan orang Yunani memiliki izin berdagang di kota Mesir, bahkan tinggal di sana. Tampaknya Firaun yang hidup sekitar tahun 600 sebelum Masehi menyukai orang Yunani. Profesi arkeolog sangat menarik ya, tapi apa yang akan kamu lakukan jika kamu menemukan harta karun kuno? Sebelum menjawab pertanyaan ini, cari tahu hukum yang mengatur penemuan semacam itu di negaramu. Makhluk buas ini seukuran anjing husky dan mungkin bisa dikira husky, tapi dia nggak berbulu dan dia predator teratas dengan gigi taring super panjang seperti pisau. Inilah hewan bertaring pedang tertua yang pernah hidup. Dia berkeliaran di bumi jauh sebelum dinosaurus. Ilmuwan membuat deskripsi makhluk ini berdasarkan fosil-fosilnya yang ditemukan di Pulau Mallorca, Spanyol di Laut Mediterania.
Sekitar 200 juta tahun yang lalu, mamalia sejati pertama kali muncul dan mereka hidup berdampingan dengan dinosaurus. Kalau kita telusuri pohon keluarga mamalia lebih jauh lagi, kita bakal nemuin kelompok kuno bernama Therapsids. Mereka nggak mirip mamalia yang ada sekarang, tapi mereka punya beberapa ciri utama yang akan mendefinisikan mamalia. Therapsid punya lubang khusus di sisi tengkorak untuk otot rahang, dan sebagian tulang rahang mereka bakal berevolusi menjadi tulang telinga tengah kecil yang kini dimiliki oleh semua mamalia, termasuk kamu. Jadi penemuan baru ini adalah fosil Therapsid tertua yang mungkin pernah ada. Fosilnya yang belum punya nama spesies resmi termasuk dalam kelompok yang disebut Gorgonopsian. Mereka lebih mirip mamalia daripada hewan hidup lainnya. Ada yang sekecil kucing, ada juga yang sebesar beruang kutub. Gorgonopsian punya beberapa ciri yang mirip banget dengan mamalia, seperti jenis gigi yang beda untuk fungsi yang beda. Tapi nggak seperti mamalia, predator purba ini terus-menerus mengganti gigi mereka, termasuk gigi taring besar mereka yang menyerupai pedang sepanjang hidup mereka. Sampai sekarang, fosil Gorgonopsian tertua yang kita tahu umurnya sekitar 265 juta tahun. Tapi fosil baru ini bahkan lebih tua, antara 270 sampai 280 juta tahun. Temuan ini super detail dan lengkap, termasuk taringnya yang tajam seperti pisau, bagian rahangnya, potongan tulang belakang, tulang rusuk, tulang ekor, dan tulang jari kaki, plus salah satu kaki belakangnya. Meskipun tengkorak makhluk ini tidak lengkap, para ilmuwan menduga panjangnya sekitar 18 cm dan hewan itu sendiri seukuran anjing berukuran sedang besar dengan berat 30 dan 40 kg. Tapi selain itu, dia nggak terlalu mirip anjing, walaupun punya beberapa ciri seperti kadal. Menyebutnya kadal anjing itu salah banget. Mamalia dan reptil memang punya nenek moyang super kuno dari sekitar 320 juta tahun yang lalu. Tapi jalur evolusi mereka telah terpisah sejak lama. Waktu makhluk yang baru ditemukan ini masih hidup, Pulau Mallorca itu ada di tengah-tengah benua super besar Pangaea. Dulu area ini mengalami musim yang super basah dan super kering. Ilmuwan selalu penasaran apakah momen-momen penting dalam sejarah mamalia terjadi di tempat tropis seperti ini, tapi kita belum punya fosil yang tepat untuk membuktikannya. Dengan ditemukannya Gorgonopsian tertua yang diketahui di Mallorca, potongan-potongan teka-teki yang hilang mulai terangkai. Tampaknya beberapa langkah besar dalam evolusi mamalia bisa terjadi di lingkungan lintang rendah yang belum banyak kita eksplorasi. Kesenjangan dalam catatan fosil mungkin saja disebabkan oleh paleontolog yang belum mencari di lokasi yang tepat. Jagoan kita hari ini bukan satu-satunya makhluk keren yang menghuni bumi sebelum dinosaurus menguasai. Lebih dari 500 juta tahun yang lalu, predator paling aneh yang pernah ada merajai lautan. Namanya agak susah diucapkan, jadi nggak usah deh. Namanya Anomalocaris, makna harfiahnya cuma udang aneh. Makhluk ini sama sekali nggak menyerupai organisme hidup sekarang. Ilmuwan berpendapat dia adalah predator puncak sejati pertama, orca pada masa. Anomalocaris itu raksasa untuk eranya karena bisa tumbuh sampai 91 cm dari lengan penjepitnya yang tajam sampai ujung sirip ekornya. Semua orang mengira trilobit adalah makanan utamanya. Riset terbaru menunjukkan dia nggak cukup kuat untuk memecahkan cangkang trilobit. Dia itu pemburu yang cepat dan lincah dengan penglihatan hebat. Dia memangsa hewan berbadan lunak yang bergerak cepat di perairan terbuka. Makhluk keren lainnya dari zaman Pradinosaurus adalah ikan yang bisa jalan di darat. Tiktaalik hidup di sungai-sungai berawa yang sangat mirip dengan hutan hujan Amazon sekarang. Dia bisa tumbuh sampai 2,7 meter panjangnya dan dia mencari mangsa di sungai dan muara seperti buaya air tawar sekarang. Dia punya leher yang fleksibel, bahkan semacam versi awal paru-paru. Dia bisa bertahan hidup baik di air maupun di darat. Kenapa ikan seperti Tiktaalik mulai bergerak ke daratan sekitar 395 juta tahun yang lalu masih jadi misteri? Benua super kuno yang disebut Gondwana bergerak lebih dekat ke daratan yang kelak menjadi Amerika Utara. Pergerakan lambat ini menciptakan banyak habitat dangkal dan berawa yang merupakan tempat sempurna bagi hewan mirip buaya untuk berkembang biak. Area ini dekat Khatulistiwa, jadi kondisinya hangat dan tropis.
Tapi nggak banyak makanan yang menunggu mereka di darat, jadi mungkin mereka pindah ke sana karena alasan keamanan. Lebih sedikit predator dan tempat bertelur yang lebih bagus dibanding di air. Makhluk hidup beradaptasi di air terbuka, lalu air dangkal, rawa-rawa, dan pinggir sungai. Setelah transisi yang panjang dan lambat, mereka benar-benar naik ke darat. Gimana kalau ada kaki 1000 sebesar mobil kecil dan beratnya seukuran anjing besar? Makhluk cantik ini hidup lebih dari 300 juta tahun yang lalu di tempat yang sekarang menjadi Inggris. Dulu selama periode karbon, atmosfer bumi punya oksigen jauh lebih banyak, di atas 26% dibanding 21% sekarang. Ilmuwan mengira kadar oksigen yang tinggi adalah alasan makhluk-makhluk ini bisa jadi begitu besar. Mereka menemukan fosil baru dari zaman di mana oksigen gak jauh lebih tinggi dari sekarang. Penemuan ini murni kebetulan. Sebuah batu besar terbelah sedemikian rupa dan menyingkap salah satu spesimen kaki 1000 raksasa terbesar yang pernah ada. Yang satu ini kemungkinan besar nggak cuma hidup di area berawa, tapi juga di hutan terbuka yang penuh biji-bijian lezat, kacang-kacangan, hewan kecil. Ada kemungkinan hewan ini bukan makhluk lambat pemakan tumbuhan yang merayap, melainkan predator yang menyambar apapun yang bisa ditemukan. Setelah mendominasi bumi sekitar 45 juta tahun, kaki 1000 raksasa ini akhirnya punah. Kemungkinan besar reptil yang menyingkirkan mereka membuka jalan bagi era dinosaurus. Kalau kamu penasaran apa jadinya kalau beruang kutub disilangkan dengan kucing bertaring pedang? Ini jawabannya. Makhluk ini dulu merajai ekosistem selatan setelah migrasi sejauh 11.265 km 252 juta tahun yang lalu. Dia punya kulit yang keras dan gigi taring raksasa yang ideal untuk merobek potongan daging besar. Dia pelari ulung loh. Begitu sampai di habitat barunya yang sekarang menjadi Afrika Selatan, dia menggantikan seluruh predator lokal. Tapi kejayaannya nggak bertahan lama. Mendekati akhir periode Permian, letusan gunung berapi besar menyebabkan pola cuaca berubah, memusnahkan 90% dari seluruh spesies. Dan karena predator puncak biasanya besar, lambat tumbuh, dan nggak terlalu banyak, mereka sering jadi yang pertama punah saat ada peristiwa kepunahan massal. Ini makhluk terakhir kita hari ini, capung yang hidup 300 juta tahun yang lalu, punya bentangan sayap lebih dari 60 cm, 6 kaki panjang berduri, dan mata besar menonjol. Meganjura, raksasa bersayap 4 ini adalah serangga terbang terbesar yang pernah hidup. Ukurannya jauh melampaui capung masa kini yang merupakan kerabat jauhnya. Seperti capung modern, Meganjura suka nongkrong di area terbuka dekat kolam dan aliran sungai yang lambat. Dia nggak cuma menangkap serangga kecil, makhluk cantik ini kemungkinan adalah predator puncak di ruang terbuka itu. Dia menggunakan duri di kakinya, layaknya perangkap terbang untuk menyambar mangsa dari udara, termasuk serangga terbang lain, dan bahkan makhluk mirip kadal. Para ilmuwan menemukan fosil pertama Meganjura tahun 1880 di bebatuan yang kaya batu bara di Prancis. Fosil-fosil itu terpelihara dengan baik, memperlihatkan pola urat yang detail pada sayapnya. Ilmuwan menduga Meganjura tumbuh begitu besar karena nggak ada banyak persaingan dari vertebrata dan udara saat itu memiliki lebih banyak oksigen daripada saat ini. Ternyata kita memiliki beberapa cara untuk memecahkan paradoks perjalanan waktu. Perjalanan waktu terdengar menarik, tapi membawa banyak masalah. Ambil contoh, paradoks kakek yang terkenal itu. Bayangkan kamu melakukan perjalanan ke masa lalu dan mencegah kakek nenekmu bertemu. Hal ini akan mengubah jalannya sejarah, tapi bagaimana caranya? Jika kamu menghapus pertemuan mereka, kamu tidak akan ada lagi. Jadi, kamu bahkan tidak dapat melakukan perjalanan ke masa lalu untuk mengubah masa lalu. Ada juga paradoks bootstrap. Katakanlah kita kembali ke masa lalu dan memberikan Beethoven gubahannya sendiri sebelum dia menulisnya. Dia menjadi terkenal karena musik yang kamu berikan, tetapi dari mana asalnya? Apakah kamu yang memulainya atau Beethoven yang memulainya? Ada banyak teori tentang perjalanan waktu. Salah satunya melibatkan garis waktu alternatif dan alam semesta paralel, seperti dalam Back to the Future misalnya. Jika dunia paralel ada, kita dapat melakukan perjalanan secara hipotetis ke dunia di mana peristiwa-peristiwa terjadi secara berbeda.
sementara garis waktu kita tetap sama. Ini adalah pendekatan yang indah dan bebas paradoks. Tapi ini adalah fiksi ilmiah murni. Kita tidak memiliki bukti konkret tentang alam semesta paralel. Jadi, apa yang para ilmuwan coba lakukan adalah mencari tahu apakah perjalanan waktu itu mustahil dalam satu garis waktu universal ini. Kita telah mengeksplorasi pertanyaan ini selama lebih dari 1 dekade dan menciptakan konsep menarik yang disebut kurva waktu tertutup atau CTC. Bayangkan kamu mengambil jalur yang membentuk sebuah lingkaran dan membawanya kembali ke tempat kamu memulai, tetapi dalam waktu yang tepat. Kita tahu bahwa ruang angkasa itu seperti sehelai kain yang goyah, yang bisa melengkung dan membengkok ketika kita meletakkan benda-benda berat di atasnya. Dalam beberapa situasi, seperti di dekat objek masif seperti bintang atau lubang hitam, ruang angkasa bisa melengkung. Sekarang bayangkan sebuah benda yang begitu berat, dengan gravitasi yang melingkari ruang angkasa dengan sangat kuat, sehingga benda itu benar-benar berputar pada dirinya sendiri. Jika ide ini menjadi nyata, maka hal ini dapat menunjukkan kemungkinan untuk melakukan perjalanan ke masa lalu, ke garis waktu kita. Kemungkinan ini sangat menarik, tapi juga menimbulkan banyak masalah, dan para ilmuwan mungkin telah menemukan cara untuk mengatasinya. Salah satu solusinya adalah bahwa melakukan hal-hal yang paradoks bisa jadi tidak mungkin. Dalam skenario ini, kita berasumsi bahwa alam semesta memiliki beberapa mekanisme konsistensi diri. Artinya, meskipun kamu masih bisa melakukan perjalanan waktu, kamu dibatasi dalam tindakan yang bisa kamu lakukan. Sebagai contoh, kamu mungkin tidak dapat kembali dan mengubah sejarah keluargamu. Tetapi tidak ada yang tidak logis tentang perjalanan kembali ke masa lalu untuk sekedar berinteraksi dengan nenek moyangmu. Dalam skenario ini, alam semesta hanya melarangmu untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin secara logika. Para ilmuwan memutuskan untuk melakukan percobaan untuk memeriksa apakah hal itu berhasil, dan hasilnya cukup mengerikan. Eksperimen yang dilakukan melibatkan penciptaan mesin waktu teoretis. Ini juga disebut mesin waktu pada prinsipnya. Ini bukan perangkat fisik melainkan simulasi kuantum. Dalam simulasi, mereka mencoba mengirim foton ke masa lalu dalam waktu sepersekian detik dan membuatnya berinteraksi dengan dirinya di masa lalu. Tujuannya adalah untuk mengetahui apa yang akan dilakukan oleh foton tersebut. Apakah foton tersebut akan menghancurkan dirinya yang terdahulu, menghindari interaksi, atau melakukan hal lain. Apa yang terjadi adalah ketika foton mendekati dirinya yang dulu dan semakin dekat ke titik menciptakan paradoks, percobaan cenderung lebih sering gagal. Dengan kata lain, sepertinya hukum fisika atau susunan alam semesta mungkin memiliki beberapa mekanisme bawaan yang aneh yang mencegah paradoks perjalanan waktu. Dalam hal ini, pertanyaannya adalah, bagaimana alam semesta memahami apa yang secara logis tidak mungkin? Dan bagaimana alam semesta mencegah kita melakukan hal-hal ini yang cukup menakutkan untuk dipikirkan. Ada teori lain bahwa alam semesta mengizinkan hal-hal yang paradoks untuk terjadi, tapi juga mengoreksinya sendiri. Bayangkan seorang penjelajah waktu yang kembali ke masa lalu untuk menghentikan penyebaran suatu penyakit. Menurut teori ini, bahkan jika penjelajah waktu itu berhasil, kondisi kesehatan tersebut akan menemukan cara lain untuk menyebar, menghindari paradoks tersebut. Atau mungkin kita semua ada dalam putaran waktu. Putaran ini memungkinkan objek untuk berinteraksi dengan dirinya di masa lalu, sambil tetap mempertahankan garis waktu yang konsisten karena tidak ada titik awal. Sebagai contoh, mencoba untuk mencegah suatu peristiwa bersejarah dapat mengakibatkan secara tidak sengaja mengkatalisasi peristiwa yang ingin kita cegah. Ide ini menantang pemahaman kita tentang fisika klasik dan kehendak bebas. Namun, semua gagasan ini murni teoritis dan untuk mengujinya, pertama-tama kita harus menemukan mekanisme untuk benar-benar melakukan perjalanan ke masa lalu. Berbicara tentang perjalanan waktu praktis, kami telah menyebutkan bahwa ruang angkasa melengkung di sekitar objek yang sangat berat. Apakah ini berarti lubang hitam bisa menjadi portal ke masa lalu dan masa depan? Mungkin. Lubang hitam terbentuk ketika sebuah bintang masif runtuh ke dalam. Tarikan gravitasinya sangat kuat sehingga cahaya pun tidak bisa lolos. Ini berarti lensa ini sempurna untuk membengkokkan bukan hanya ruang tetapi juga waktu.
Kamu mungkin ingat hal ini dalam film Interstellar. Di dekat lubang hitam, waktu melambat. Efek ini begitu nyata sehingga 1 tahun di dekat lubang hitam bisa terasa seperti puluhan tahun di bumi. Dalam hal ini, perjalanan kembali ke masa lalu dengan menggunakan lubang hitam secara teoritis dimungkinkan. Jika gravitasi mereka memelintir waktu sedemikian rupa sehingga membungkus kembali dirinya sendiri, menciptakan kurva waktu yang tertutup, dan kamu dapat memasuki lingkaran ini, kamu akan menemukan dirimu dalam perjalanan dari masa depan ke masa lalu. Tetapi ada beberapa masalah dengan hal ini. Pertama, kamu hanya bisa melakukan perjalanan ke masa lalu lubang hitam. Kedua, untuk memasuki lingkaran, kamu mungkin harus melintasi cakrawala peristiwa, titik tanpa harapan di sekitar lubang hitam. Untuk keluar dari lubang hitam, kalian harus melakukan perjalanan lebih cepat dari cahaya yang saat ini mustahil dilakukan. Jadi, meskipun lubang hitam mungkin memegang kunci untuk melakukan perjalanan waktu, perjalanan di dalam lubang hitam mungkin merupakan perjalanan terakhirmu. Tetapi, tidak semua orang setuju bahwa kurva waktu tertutup sama sekali tidak ada. Penelitian terbaru telah memberikan pencerahan baru tentang topik ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu hanya bisa bergerak maju. Penelitian ini menawarkan perspektif baru tentang bagaimana cahaya berperilaku ketika bertemu dengan bahan yang berbeda. Ketika cahaya bergerak melalui ruang kosong, cahaya bergerak dengan kecepatan konstan 300.000 km per detik. Tetapi ketika bertemu dengan zat seperti air atau kaca, kecepatannya bisa berubah, menyebabkannya membengkok atau membias. Meskipun para ilmuwan memiliki persamaan untuk menggambarkan perilaku ini, mereka bergumul dengan masalah perubahan kecepatan cahaya pada batas dalam medium yang berbeda. Nah, para peneliti mengajukan solusi untuk teka-teki ini dengan mempertimbangkan kembali bagaimana cahaya bergerak melalui ruang dan waktu. Mereka menemukan bahwa cahaya selalu tetap konstan saat bergerak melalui medium yang berbeda. Apapun yang ditemui cahaya selalu bergerak maju dalam waktu. Ini berarti bahwa cahaya dan gelombang lain yang serupa dengannya mengikuti jalur satu arah yang sama melalui waktu seperti yang kita lakukan. Hal lainnya adalah bahwa cahaya juga selalu menyimpan momentumnya dan selalu tetap sama mengarah ke depan dalam waktu. Dan akhirnya, bahkan dengan relativitas umum dan dengan gravitasi yang membengkokkan cahaya dengan sangat kuat, cahaya tetap mengarah ke depan. Cahaya bisa melambat hingga terasa seperti waktu berhenti, tetapi tidak pernah bergerak mundur. Hal ini menantang gagasan kita sebelumnya tentang hubungan antara cahaya dan waktu. Hal ini menyiratkan bahwa waktu memiliki arah yang pasti untuk semua gelombang, sehingga tidak mungkin untuk dibalik. Namun, persamaan mereka hanya diuji dalam satu dimensi, dan eksperimen diperlukan untuk mengonfirmasi apakah teori ini benar dalam kenyataan. Stephen Hawking juga tidak setuju dengan ide perjalanan ke masa lalu. Dia mengusulkan sebuah teori yang disebut dugaan perlindungan kronologi. Gagasan ini mengatakan bahwa hukum fisika menghentikan perjalanan waktu dalam skala besar, bahkan ketika teori-teori seperti relativitas umum mengatakan bahwa hal itu mungkin terjadi dan bahwa kurva waktu yang tertutup tidak mungkin ada. Hawking mengatakan bahwa melakukan perjalanan ke masa lalu berarti menciptakan materi baru yang bertentangan dengan hukum fisika. Meskipun kita masih jauh dari membuat mesin waktu yang sebenarnya, jika kita terus mendalami matematika, kita mungkin akan menemukan kebenarannya suatu hari nanti. Tentukan pilihanmu. Ada 2 pil, 1 pil merah, 1 pil biru. Minum pil biru tidak ada yang berubah. Minum pil merah dan kamu akan melihat dunia sebagaimana adanya. Sebuah simulasi. Ya, itulah alur cerita The Matrix. Tapi gagasan bahwa kita hidup di dunia virtual mungkin saja benar. Dan bagian terbaiknya adalah kamu bisa membebaskan diri dari dunia itu. Para ilmuwan menyebutnya sebagai hipotesis simulasi. Semua yang kamu lihat, rasakan dan alami mungkin merupakan bagian dari sistem komputer berteknologi tinggi yang sangat detail. Dari jantungmu yang berdegup kencang saat bertemu dengan jodohmu, hingga mobil mewah yang selalu kamu impikan, tidak ada yang nyata. Katakanlah teori ini benar. Bagaimana cara kerjanya? Pada dasarnya ada 2 jenis dunia virtual yang bisa membuat kita terjebak. Pertama, ada yang namanya simulasi yang diperoleh. Ada komandan pusat yang jelas, mirip seperti game master yang mengendalikan segala sesuatu yang kita alami. Anggap saja ini sebagai permainan video.
Dalam hal ini kamu seperti avatar di The Sims dan ada yang mengendalikan duniamu. Makhluk yang lebih superior ini memilih pekerjaanmu, memutuskan kapan kamu harus ke kamar mandi, dan bahkan mungkin menyalakan api di dapurmu hanya untuk bersenang-senang. Oke, mungkin senang bukanlah kata yang tepat, karena ini lebih seperti penelitian sosiologis. Makhluk super cerdas ini mungkin telah menciptakan sebuah simulasi untuk melihat bagaimana sejarah manusia berkembang. Mereka mungkin sedang menguji berbagai peristiwa dengan titik awal yang berbeda, hanya untuk melihat apa yang terjadi dan bagaimana kita dan makhluk lain di planet kita menghadapi tantangan yang berbeda. Sebagai contoh, kali ini mereka mencoba menempatkan dinosaurus di planet ini untuk menghadapi tumbukan meteor yang sangat besar itu. Ternyata tidak berhasil. Yang ingin mereka lakukan hanyalah menguji kemampuan pemecahan masalah manusia. Itu mungkin menjelaskan kenapa mereka tidak menempatkan kita di dunia virtual yang 100% bahagia dan sempurna. Oke, tapi siapa mereka? Siapa yang mengendalikan simulasi kita? Bisa jadi mereka adalah makhluk transendental, sesuatu yang berada di luar kemampuan kita untuk memahaminya. Atau bisa jadi makhluk luar angkasa. Jika satu peradaban galaksi menemukan cara membuat simulasi dengan ketepatan tinggi, mereka bisa membuat miliaran peradaban virtual. Masing-masing peradaban itu bisa memiliki triliunan makhluk, yang mereka perlukan hanyalah komputer yang lebih kuat. Faktanya hal ini mungkin menjelaskan kenapa kita tidak pernah melakukan kontak dengan makhluk luar angkasa, meskipun mungkin ada 36 peradaban lain di Bima Sakti. Jika kita hidup dalam simulasi yang dikendalikan oleh makhluk kosmik, kita tidak akan bisa melihat atau menghubungi mereka, kecuali jika mereka menginginkannya. Arsitek hebat kita juga bisa menjadi AI yang sangat canggih, seperti versi ChatGPT yang gila kontrol, dan hal itu membawa kita ke jenis dunia virtual kedua yang bisa membuat kita terjebak, simulasi tanpa tuan. Simulasi ini berjalan tanpa bos, sama seperti cerita yang dibuat oleh AI. Dalam hal ini penciptanya tidak ada, tapi dunia simulasi terus berjalan sendiri. Pikirkan Star Wars Galaxies misalnya. Game yang didasarkan pada waralaba film terkenal ini dirilis pada tahun 2000-an. Ini adalah game dunia terbuka dan multi pemain, yang berarti kamu dapat dengan bebas menjelajahi peta interaktif yang besar tanpa dipaksa untuk mengikuti jalur yang ketat. Tapi servernya ditutup pada tahun 2011, namun itu bukanlah akhir dari segalanya. Beberapa penggemar setia masih memainkannya di server pribadi. Masalahnya adalah pengembangnya berhenti memperbaruinya, dan tanpa ada yang mengawasi apa yang dilakukan para pemain. Hal ini membuka peluang terjadinya lebih banyak gangguan. Hal-hal yang melampaui tujuan awal game ini dirancang dan yang seharusnya tidak ada di sana, namun game ini masih tetap berjalan. Sekarang terapkan situasi galaksi Star Wars ini pada realitas kita. Dalam teori simulasi tanpa tuan, alam semesta ini berantakan dan manusia adalah sebuah kesalahan. Alih-alih diciptakan dengan sengaja, kesadaran dan keberadaan kita mungkin saja muncul karena kecelakaan teknis. Jadi kita mungkin tidak lain hanyalah sebuah kesalahan dalam kode, seperti anomali terjebak di dalam simulasi tanpa pemilik, berjalan secara autopilot. Namun hal ini bisa mengarah pada skenario kiamat. Jika kewalahan dengan gangguan, simulasi ini bisa runtuh. Lihatlah, semakin banyak kita tahu, semakin buruk hasilnya. Evolusi budaya dan intelektual kita dapat memicu game over atau layar beku, karena pemilik simulasi, siapapun mereka, mungkin tidak ingin kita mencari tahu. Mereka dapat mengatur ulang sistem atau menyingkirkan sumber kesalahan yang bisa jadi adalah manusia itu sendiri. Hal ini mirip dengan situasi Final Fantasy XIV. Game ini awalnya dirilis pada tahun 2010, tapi berantakan. Para pemain mengalami berbagai macam bug dan masalah teknis. Keadaan menjadi sangat buruk sehingga game ini ditutup dan pengembang memutuskan untuk membangunnya kembali. Kemudian, mereka merilis versi baru dan lebih baik yang disebut A Realm Reborn. Dan kelahiran kembali mungkin adalah hal yang tepat untuk kita. Bahkan sekitar 100 tahun dari sekarang, kita mungkin akan menciptakan AI yang mampu menjalankan simulasi seluruh umat manusia. AI ini akan menggunakan data dari arsip internet, sampel DNA, foto, video, dan sebagainya. Ini berarti bahwa setiap orang yang pernah hidup di bumi dapat diciptakan kembali di dunia virtual, dan dalam beberapa hal dilahirkan kembali.
Masalahnya kita tidak memiliki pengetahuan yang sempurna tentang masa lalu, terutama masa yang sangat jauh, sehingga simulasi ini mungkin tidak 100% akurat. Entah alam semesta kita dikendalikan oleh arsitek yang lebih tinggi atau kekuatan random dari AI yang sangat canggih. Beberapa ahli percaya bahwa ya itu mungkin. Berikut adalah beberapa cara yang mungkin bisa kita lakukan untuk meretas simulasi tersebut. Kiat nomor 1, mulailah dengan menjelajahi ilusi, cari aturan atau kekurangannya, dan periksa pola-pola aneh dan hal-hal seperti deja vu yang mungkin menunjukkan struktur tersembunyinya. Kiat nomor 2, membebani sistem dengan data dalam jumlah besar. Hal ini pada akhirnya dapat menyebabkan kesalahan dan mendorong batas-batas simulasi. Kiat nomor 3, hancurkan seluruh sistem dengan membuat semua orang menyadarinya misalnya. Pada titik tertentu simulasi akan menampilkan wujud aslinya atau mati total. Seluruh gagasan bahwa kita hidup di dunia virtual memang sangat menarik, tapi apakah itu nyata? Mari kita bicara angka. Beberapa ilmuwan percaya bahwa kemungkinan bumi adalah sebuah simulasi, tapi kemungkinannya mungkin jauh lebih tinggi dari itu, karena ada banyak sekali dunia simulasi yang potensial. Dan di dalam setiap dunia simulasi itu, ada orang-orang simulasi yang telah menciptakan lebih banyak lagi dunia simulasi. Peluang untuk menemukan dirimu di satu dunia fisik yang sebenarnya hampir nol. Meskipun sangat sulit untuk membuktikannya, beberapa ahli percaya bahwa bukti-bukti ada di mana-mana. Bisa jadi sesederhana merasakan deja vu. Ya, perasaan aneh saat kamu merasa pernah mengalami sesuatu, meski itu terjadi untuk pertama kalinya. Hal itu sebenarnya bisa jadi merupakan retakan atau kekurangan sementara dalam realitas virtual. Bukti lain yang mungkin adalah apa yang dikenal sebagai efek Mandela. Ini terjadi ketika sekelompok besar orang mengingat sesuatu yang berbeda dari yang sebenarnya terjadi, seperti ingatan palsu bersama. Sebagai contoh, banyak orang yang mengingat kalimat ikonik, "Look, I'm your father" dari Star Wars. Namun yang sebenarnya dikatakan oleh Darth Vader adalah, "No, I'm your father." Bagi sebagian orang, ini cukup untuk membuktikan bahwa kita adalah bagian dari sebuah simulasi. Dan meskipun kita belum menemukan pil merah itu, kita sekarang tahu bahwa bukan tidak mungkin untuk memecahkan kodenya. Jadi, mungkin bukan ide yang buruk untuk memberitahu Keanu Reeves tentang hal ini, untuk berjaga-jaga. Sekarang aku berani bertaruh bahwa kamu pasti ingat planet terjauh dari matahari adalah Neptunus. Ketika para astronom Eropa berdebat tentang apa nama planet ke-8 yang baru ditemukan pada tahun 1846, mereka memilih nama Dewa Laut Romawi. Raksasa es ini berukuran 4 kali lebih besar dari bumi, dan jika planet kita seukuran nikel, Neptunus akan sebesar bola bisbol. Di saat yang sama, raksasa es ini 17 kali lebih berat. Jika kamu mendekati dunia es ini, ia akan tampak biru dan mungkin mengundang. Tapi permukaan biru ini sebenarnya adalah lapisan gas yang berputar-putar dan awan permanen. Jadi jangan terlalu berharap kamu tidak akan bisa mendarat di planet ini. Mantelnya yang terdiri dari air, amonia, dan es metana adalah hal yang paling dekat dengan permukaan Neptunus. Tapi bahkan di bawah sana, tidak ada tanah yang kokoh untuk kamu berjalan. Bagaimanapun, planet yang jauh ini dikelilingi oleh misteri dan para astronom belum bisa memecahkan semuanya. Mengapa angin di Neptunus bertiup sangat kencang? Mengapa planet ini melepaskan lebih banyak panas daripada yang diterima? Mengapa medan magnetnya tidak seimbang? Dan apakah yang dimaksud dengan bintik hitam besar? Yuk kita coba cari jawabannya. Jarak Neptunus dari matahari sekitar 30 kali lebih jauh dari bumi. Hal ini menjelaskan mengapa mempelajari planet yang jauh ini sangat sulit. Itu juga berarti planet ini menerima lebih sedikit cahaya dan panas dari bintang kita. Tapi di saat yang sama, Neptunus memancarkan lebih banyak panas daripada yang diterimanya. Jika kita membandingkan Neptunus dengan Uranus yang berada di dekatnya, kita akan melihat kalau meskipun Uranus lebih dekat ke matahari, Uranus memancarkan panas yang hampir sama dengan Neptunus.
Para astronom belum mengetahui secara pasti mengapa hal itu terjadi, tapi tentu saja ada teori-teori karena mereka adalah ilmuwan. Beberapa ahli menduga ada sesuatu yang dahsyat di dalam planet biru ini yang menyebabkan planet ini menghasilkan lebih banyak panas daripada yang diterima. Ini mungkin menjadi alasan perbedaan suhu yang sangat besar di Neptunus dari minus 160 derajat Celcius di puncak awan yang dingin hingga lebih dari 6.650 derajat Celcius di inti raksasa es ini. Jadi kamu harus berpakaian berlapis-lapis ya. Variasi suhu seperti itu mungkin menjadi alasan terjadinya badai angin yang kuat. Kecepatannya bisa mencapai 1930 km per jam. Sebagai perbandingan, angin paling kuat di bumi bergerak dengan kecepatan 400 km per jam. Hal lain yang menarik tentang angin Neptunus, angin ini bertiup ke arah barat yang berlawanan dengan rotasi planet ini. Sebuah penelitian yang diterbitkan pada tahun 2013 menduga bahwa angin di Neptunus akan muncul dalam lapisan-lapisan tipis yang tebalnya tidak lebih dari 960 km. Kedalaman yang begitu dangkal bisa berarti bahwa kondensasi dan penguapan uap air bisa menghasilkan arus udara yang sangat cepat. Lalu ada masalah medan magnet Neptunus yang tidak seimbang. Jika kamu melapisi sebuah magnet di planet ini, magnet itu tidak akan sejajar dengan pusatnya. Para astronom tidak tahu mengapa hal ini bisa terjadi. Medan magnet dihasilkan oleh arus yang bergerak dan semua planet termasuk bumi diyakini memiliki materi konduktif yang bergerak di dalam perut mereka. Tapi perut Neptunus sedikit berbeda, medan magnetnya miring 47 derajat terhadap rotasi planet. Artinya, rotasi dan magnetnya tidak sejajar secara inherent. Dan jangan lupakan bintik hitam besar. Tidak, yang kumaksud bukan badai paling besar di tata surya. Badai itu disebut bintik merah besar dan terletak di Jupiter. Yang kumaksud adalah bintik di Neptunus yang ditemukan oleh Voyager 2 pada tahun 1989. Pada tahun 1995, teleskop Hubble mengarahkan pandangannya ke Neptunus, tapi sayangnya saat itu bintik tersebut telah menghilang secara misterius. Para ilmuwan tidak tahu bagaimana tepatnya bintik itu menghilang. Tapi coba tebak, bintik hitam lain telah ditemukan di planet es raksasa itu. Para astronom sudah lama mengetahui kalau permukaan Neptunus dihiasi bintik-bintik hitam dari waktu ke waktu. Perubahan warna yang aneh ini dikaitkan dengan area bertekanan tinggi yang datang dan pergi selama beberapa tahun. Tapi belum ada yang pernah melihat bintik hitam yang terbentuk sampai saat ini. Sejak saat itu, para astronom telah mengamati kelahiran bintik hitam secara teratur. Sekarang mereka punya gambaran yang lebih baik mengenai di mana dan kapan pusaran-pusaran besar itu bisa terbentuk. Terlepas dari asumsi yang ada, para astronom pernah mengira bahwa Neptunus adalah dunia yang membosankan dan tidak memiliki fitur. Raksasa es ini memiliki atmosfer yang hiperaktif, bergejolak dengan riak awan dan badai dahsyat, ditambah lagi planet ini memiliki sistem cincin. Sayangnya, cincin-cincin itu bukanlah hula hoop yang mengitari Neptunus, seperti cincin-cincin di Saturnus. Cincin si raksasa es ini berbentuk aneh dan berisi gumpalan materi yang membentuk busur di cincin terluarnya. Para astronom menjelaskan, gumpalan-gumpalan tersebut sebenarnya merupakan tempat berkumpulnya partikel-partikel cincin yang saling menempel. Apa maksudnya? Masih belum jelas. Tapi hal favoritku tentang Neptunus adalah yang satu ini. Para astronom meyakini jauh di dalam planet ini mungkin ada lapisan yang menjadi tempat hujan kristal berlian. Tekanan dan suhu yang sangat tinggi di dalam Neptunus memecah molekul-molekul metana dan melepaskan karbon. Senyawa karbon ini menemukan sesama molekul dan membentuk rantai panjang yang kemudian saling menempel, membentuk pola kristal yang indah seperti berlian. Ketika formasi berlian ini jatuh menembus lapisan mantel Neptunus, suhu di sana menjadi terlalu panas. Itulah sebabnya mereka menguap, melayang kembali, dan bisa ditebak mengulangi siklusnya. Sekarang kalian jadi tahu kan kenapa disebut hujan berlian.
Bagaimana dengan eksperimen yang sedikit menyenangkan? Katakanlah kita meledakkan Neptunus, tentu saja atas nama ilmu pengetahuan. Seperti yang sudah kalian ketahui, planet ini tidak memiliki permukaan yang padat. Itu sebabnya setelah proses peledakan, kalian akan melihat mantel cair Neptunus meledak. Ini akan terlihat seperti balon berisi air yang dilempar dari lantai 50. Disclaimer ya, jangan lakukan ini di rumah ya. Tabrakan itu akan mengirimkan percikan air, amonia, dan es metana keluar angkasa. Ini akan diikuti oleh sisa-sisa lava dari mantel planet yang berbentuk cair dan panas. Lalu akan ada badai batu-batu padat, dan itulah yang akan tersisa dari inti padat Neptunus yang terbuat dari besi dan logam-logam lainnya. Oke, sekarang yuk kita kumpulkan kembali si raksasa es yang cantik ini. Aku punya satu eksperimen lagi untukmu. Kita ganti bulan, satelit kita yang udah tua itu, dengan Neptunus. Planet es raksasa ini tentu saja jauh lebih besar daripada bulan. Planet ini akan tampak seperti balon udara berwarna biru terang di langit. Kita tidak hanya bisa melihatnya di malam hari, tapi juga di siang hari. Planet ini akan tampak 15 kali lebih besar dari matahari. Jika segala sesuatunya tetap sama, gerhana matahari akan terus berlangsung selama berabad-abad. Begitu matahari menghilang di balik Neptunus, planet kita akan berada dalam kegelapan total selama tidak kurang dari 1,5 jam. Dan karena Neptunus juga jauh lebih masif daripada bumi, maka gaya tarik gravitasinya jauh lebih kuat. Itu sebabnya alih-alih memiliki pendamping dan pelindung yang kuat, planet kita justru akan menjadi satelit bulan Neptunus. Satelit ini akan mengorbit Neptunus sedikit lebih jauh dari bulan terbesarnya Triton, dan akan ada risiko besar bumi bertabrakan dengan benda angkasa ini. Tapi anggaplah kita cukup beruntung untuk tidak berpapasan dengan salah satu satelit Neptunus. Meskipun demikian, kita akan mengalami lebih dari cukup masalah. Pasang surut di planet kita akan menjadi 1000 kali lebih kuat daripada yang disebabkan oleh bulan. Gaya gravitasi Neptunus tidak akan membuat bumi terpecah, tapi akan membuat planet kita memanas. Sepertinya kita butuh lebih dari itu ya. Aktivitas seismik akan meningkat, memicu gempa bumi serta letusan gunung berapi. Kedengarannya meresahkan, jadi kita biarkan saja Neptunus tetap berada di tempatnya sekarang. Aku baik-baik aja kok dengan si bulan tua yang baik itu. Sekarang kita sudah selesai dengan eksperimen, tapi dengarkan aku, di luar orbit Neptunus ada sabuk Kuiper yang misterius yang penuh dengan benda-benda es yang sangat besar. Hal yang paling membuat penasaran dari formasi ruang angkasa ini adalah para ilmuwan tidak bisa menjelaskan pola pergerakannya. Satu-satunya penjelasan yang mereka miliki adalah Neptunus mungkin menyembunyikan planet besar lainnya dari pandangan kita. Apakah mereka bersekongkol? Planet hipotetis ini sudah diberi nama Planet 9. Dan kita tinggal menunggu sampai keberadaannya dikonfirmasi atau tidak.